Ayah bunda, siapa sih yang gak kenal sama dongeng si kancil dan buaya? Cerita legendaris ini ternyata bukan cuma pengantar tidur loh. Ini tuh bisa jadi alat parenting yang keren banget buat ngajarin si kecil pelajaran hidup yang super penting. Nah, ini dia nih dilema kita semua sebagai orang tua kan. Pengennya anak kita tuh pinter, cerdas, tapi di sisi lain kita juga mau mereka punya hati yang jujur. Terus gimana dong? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana dongeng kancil ini sebenarnya bisa jadi jawaban. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu, kancil ini siapa sih sebenarnya di cerita ini? Dia itu ya pahlawan klasik dari pihak yang lemah atau yang sering kita sebut underdog. Dia ini simbol kemenangan akal, kemenangan otak atas kekuatan fisik. Nah, di sini nih inti pertarungannya. Coba bayangin, di satu sisi ada kancil, kecil, kelihatannya lemah. Di sisi lain ada buaya yang wah, gede dan kuat banget. Ini tuh simbol klasik banget gimana otak bisa ngalahin otot. Dan ini pelajaran yang penting banget buat anak-anak. Terutama yang mungkin kadang ngerasa, aku kan kecil, aku nggak bisa apa-apa. Yuk kita lihat lebih dalam lagi karakternya si kancil. Dia ini kompleks loh, fisiknya emang lemah tapi otaknya wah luar biasa. Nah, tapi coba lihat deh baris paling bawah, moral, di situ tertulis ambivalen. Maksudnya, dia bisa nolong tapi di saat yang sama dia juga nipu. Nah, disinilah titik paling pentingnya buat kita para orang tua untuk masuk dan ngasih penjelasan. Oke, sebelum kita ngomongin soal sisi liciknya, tunggu dulu. Penting banget nih buat kita rayain dulu sisi positifnya. Yaitu gimana kancil pakai otaknya buat mecahin masalah yang kelihatannya, wah nggak mungkin banget buat dipecahin. Dan inilah pesan utamanya. Inti dari semua cerita ini, yang mau kita tanamkan ke anak-anak adalah aset terbesar kalian itu bukan otot, bukan kekuatan fisik, tapi akal dan pikiran kalian. Jadi, apa aja sih yang bisa kita puji dari kancil? Banyak. Dia itu kreatif, bisa nemu solusi yang nggak kepikiran orang lain. Dia tenang pas lagi terancam, nggak panik. Dia juga berani dan punya inisiatif. Dan yang paling keren, dia bisa berpikir kritis, dia ngerti kelemahan lawannya. Nah, sifat-sifat ini kan yang justru pengen banget kita lihat ada di anak kita ya kan? Oke, kita udah bahas yang bagus-bagusnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang agak tricky nih. Bagian moralnya. Dan jujur, ini adalah obrolan paling penting yang harus kita punya sama anak-anak setelah selesai bacain dongeng ini. Jadi pertanyaannya simple, kapan sih cerdiknya kancil itu kelewat batas dan jadi curang? Nah, di mana persisnya garis batas itu? Dan yang lebih penting, gimana cara kita ngejelasinnya ke anak dengan cara yang gampang mereka ngerti? Nah, di sini kita bisa jelaskan bedanya. Gini deh ngomongnya ke anak. Nak, idenya kancil nyuruh buaya baris itu cerdik banget. Itu cara yang kreatif supaya dia selamat. Tapi pas dia bohong soal bakal ada hadiah daging, terus dia ingkar janji, nah itu baru namanya curang. Dan itu nggak baik. Biar lebih gampang lagi, apalagi buat anak-anak yang masih kecil, kita bisa pakai perumpamaan sederhana. Anggap aja pikiran kita itu kayak pisau dapur. Pisau itu kan alat yang hebat ya, buat motong buah, motong sayur, buat kita makan bareng-bareng. Tapi, pisau yang sama nggak boleh sama sekali kita pakai buat nyakitin temen. Nah, kecerdasan itu kayak gitu. Alat yang hebat, tapi harus dipakai buat yang baik-baik. Mungkin ada yang mikir, ini kan dongeng kuno. Eits, jangan salah. Pelajaran dari cerita kancil ini relevan banget loh sama tantangan zaman sekarang. Terutama di dunia digital yang anak-anak kita hadapi setiap hari. Coba deh kita pikirin. Si buaya itu kan gampang banget percaya sama janji manis yang kedengerannya enak banget. Itu kan mirip banget sama orang yang gampang kena tipu online, kena scam, atau iming-iming hadiah palsu. Nah, sebaliknya, kekuatannya kancil itu apa? Berpikir kritis sebelum bertindak. Persis seperti skill yang anak kita butuhkan biar nggak gampang percaya sama berita bohong atau hoax di internet. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, terus gimana dong cara praktisnya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Tenang, kita rangkum jadi beberapa langkah simpel yang bisa langsung ayah bunda coba. Pertama, pas lagi cerita, kita bingkai narasinya. Puji ide kancil yang brilian, tapi sekaligus ajukan pertanyaan soal caranya yang nggak jujur. Kedua, ajak anak berempati. Coba tanya, kira-kira para buaya sedih nggak ya pas dibohongin dan kepalanya diinjak-injak? Ketiga, pakai analogi pisau tadi. Ingatkan terus kalau pikiran yang tajam itu harus dipakai buat kebaikan. Dan terakhir, keempat, hubungkan dengan dunia sekarang.
Ngobrolin gimana pintarnya kancil, itu bisa bantu kita ngenalin tipuan zaman sekarang, kayak berita palsu atau penipuan online. Simpel kan? Cuma 4 langkah ini bisa mengubah dongeng biasa jadi pelajaran karakter yang dalam banget. Dan pada akhirnya, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bersama. Apakah kecerdasan anak kita yang luar biasa itu tumbuhnya seimbang dengan hatinya yang baik dan jujur? Karena tujuan kita kan bukan cuma membesarkan anak yang pintar, tapi anak yang bijaksana, punya empati, dan berintegritas. Semoga obrolan kita kali ini bisa membantu ayah bunda dalam perjalanan yang luar biasa ini ya.